Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan. Sebelumnya, mohon maaf jika tidak menggunakan proyektor dikarenakan banyak kendala, jadi kami hanya menggunakan alat seadanya. Nah, di sini ada judul kita, yaitu terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Sebelumnya, saya Laila Habibah. Saya Julfa Zahra. Saya Marisa Gita. Saya Nabila Surya. Saya Sabrina Raihani. Saya Tanti Davina. Saya Salwa Adia. Saya Rahma Aulia. Jadi ini itu adalah salah satu gambar sedekah. Nah, jadi itu sedekah ini adalah salah satu sifat yang sangat terpuji. Nah, tindakan sedekah ini adalah salah satu perilaku empati. Nah, empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan membayangkan diri sendiri berada di posisi mereka. Maksud dari kata itu yaitu manusia itu kita harus saling membantu dan memahami apa yang dirasakan dia, dan kita harus membantu yang kesulitan. Karena ini tuh mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kepedulian kita itu terhadap manusia. Jadi sedekah ini tuh dapat dibagikan dalam berbagai bentuk, yaitu ada barang, makanan, dan uang. Nah, ini tuh salah satunya itu dari bentuk uang. Jadi tuh kita itu tidak perlu dalam jumlah yang banyak. Yang penting itu adalah niat baik kita untuk membantu seseorang. Nah, yang kedua ini ada menasehati anak muridnya. Disclaimer ya teman-teman, di sini kita tulis menasehati anak muridnya karena kita ngikutin alur video yang kita buat ya. Nah, jadi menasehati itu apa sih? Menasehati adalah memberikan saran atau petunjuk kepada seseorang untuk menjadi lebih baik, atau bisa dibilang kita bisa ngasih solusi ke dia. Nah, dalam menasehati ini kita bisa dalam konteks apapun, mulai dari konteks pendidikan, profesional, percintaan, pokoknya banyak banget. Nah, kita bisa menasehati siapapun itu, mulai dari teman, keluarga, siapapun itu, bisa guru atau siapa aja kalian bisa menasehatinya. Nah, tujuan dari menasehati ini adalah memberikan orang lain untuk keluar dari masalahnya, biar dia tuh jadi lebih baik. Begitu teman-teman. Terima kasih. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat ada orang yang sedang terbaring sakit akibat musibah kecelakaan. Nah, di sampingnya ini ada orang lain yang sedang mendoakannya. Dalam gambar ini kita bisa lihat tentang pentingnya empati, kepedulian, dan kekuatan doa dalam menghadapi musibah. Dalam Islam, seseorang yang sedang mengalami musibah dianjurkan untuk mendoakannya dan memberikan dukungan secara moral maupun fisik. Doa merupakan salah satu bentuk rasa sayang sesama muslim. Nah, dari ketiga surat ini meskipun dalam konteks yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama, yaitu pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak hanya dari ucapan maupun lisan, tapi juga yang diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Sebagaimana isi dalam surat yang akan dibacakan oleh teman saya. Berikut di depan saya ada surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya izuhu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidai hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluhu fi amaini anishkur liwalidai ilayal masir. Seperti yang ada di depan, artinya sebagai berikut yang mempunyai makna penting dua hal, yaitu dilarang syirik atau mempersekutukan Allah, dan juga perilaku berbakti kepada orang tua. Dan ini ada potongan Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 83 yang berbunyi, wa iz akhazna misaqala bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zikurba wal yatama wal masakini wa qulu linasi husna wa aqimus salata wa atu zakata summa
summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya di sini, dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada semua orang atau semua umur, laksanakanlah sholat dan zakat, dan tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagai kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi di sini kita akan membacakan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasehati supaya nanti kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Nah, untuk manfaat dan hikmatnya, kalian teman-teman pada tahu nggak nih, seperti contoh-contoh yang di atas tadi, itu banyak loh manfaat dan hikmatnya. Nah, manfaat dan hikmat disyariatkan saling menasehati dalam kebaikan. Yang pertama itu kita dapat mempererat hubungan antara sesama. Jadi contohnya misal kayak teman-teman memberi kebaikan kepada sesama saudara atau sesama teman. Nah, itu akan bikin hubungan kita jadi lebih erat. Jadi nggak ada tuh yang namanya pertengkaran antar saudara atau sesama teman. Nah, yang kedua itu ada tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Dengan kita menasehati dan berbuat baik setiap harinya, Allah akan menggantikannya dengan hal-hal baik. Jadi kita nggak akan mungkin dapat hal-hal yang rugi bisa mengakibatkan ke hidup kita karena kita sering berbuat hal baik-baik di hidup kita. Nah, terus yang ketiga itu ada selalu terkontrol. Nah, misalnya kita dengan menasehati teman sesama kita, terus atau berbuat baiknya, kita nggak akan tuh salah pergaulan untuk sesama teman kita, karena kita udah saling menasehati dan berbuat baiknya juga. Ya, sampai di situ aja teman-teman. Selesai sudah presentasi kami hari ini yang berjudul Terbiasa Saling Menasehati dan Berbuat Baik. Sebelumnya, mohon maaf jika masih banyak terkendala dalam presentasi kami hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.